Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dery Irawan, NIM 19591038, kelas PGMI 3D, semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas matematika, yaitu tentang statistika dan peluang. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan statistika, yaitu dosen pengampu Saripah MPD. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Selanjutnya, apa kegunaan dari statistik? Yang pertama, statistik banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. 2. Digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. 3. Aplikasi lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta hitung cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu, atau quick count di bidang komputasi. Hal ini dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Pertama, itu rumus Mean atau sering disebut nilai rataan. Mean atau dalam kata lain nilai rataan adalah nilai rata-rata hitung sebuah data. Mean bisa dicari dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data tersebut. Mean memiliki 3 rumus yang terbagi antara lain. Yang pertama itu rumus Mean dari data tunggal. Seperti rumusnya ini, contohnya di bawah ini. Kemudian rumus Mean dari frekuensi data dalam distribusi frekuensi. Sini rumusnya sudah tertera. Selanjutnya itu rumus Mean gabungan. Di sini juga sudah ada rumusnya. Contoh soal, nilai matematika 20 siswa, kelas 12 IPS, yaitu 79899768968, 989977878. Tentukan rata-ratanya. Pembahasannya adalah kita urutkan dulu data terkecil sampai terbesar. Setelah itu kita jumlahkan dan memperoleh hasil 158, lalu dibagi banyaknya data, yakni 20. Maka 158 dibagi 20 sama dengan 7,9. Kemudian di sini ada juga contoh menentukan Mean dari data kelompok. Di sini sudah ada contohnya. Kemudian yaitu rumus modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Kemudian modus terbagi menjadi 2 macam. Modus untuk data tunggal. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Rumus menghitung untuk mencari modus terbagi menjadi 2, yaitu rumus modus dari data yang belum dikelompokkan. Memiliki arti bahwa ukuran yang mempunyai frekuensi tertinggi yang dilambangkan dengan MO. Rumus modus dari data yang sudah dikelompokkan seperti di bawah ini. Kemudian rumus median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Kemudian rumus median mudah. 1. Median pada data yang ganjil sama dengan suku yang tepat berada di tengah. Kemudian median atau nilai tengah. Rumus mencari median adalah dibagi menjadi 2, yaitu rumus median dari data yang belum dikelompokkan. Cara yang pertama adalah dengan mencari nilai data yang harus dikelompokkan terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian menggunakan rumus median dari data yang telah dikelompokkan dan rumus median dari data yang telah dikelompokkan. Seperti di bawah ini rumusnya. Selanjutnya jangkauan.
Dalam sekelompok data kuantitatif akan ada nilai terbesar dan nilai terkecil. J sama dengan X maksimal kurang X minimal. 6. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah disusun ke dalam 4 bagian sama besar. 5. Simpangan kuartil. Jangkauan dari ketiga kuartil itu sendiri seperti yang di atas. Selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku merupakan cara menghitung statistik dengan mendeskripsikan homogenitas suatu kelompok. Selanjutnya simpangan rata-rata, ragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis statistika matematika. Yang pertama deskriptif, dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varian dari data mentah. Mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan, dideskripsikan, atau disimpulkan baik secara numerik atau secara grafis untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Yang kedua, inferensial, berkenaan dengan pemodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Misalnya melakukan penguji hipotesis, melakukan estimasi, pengamatan masa mendatang, estimasi atau prediksi, membuat permodelan hubungan atau korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu, dan sebagainya. Misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi. Di sini sudah ada contoh soal statistika matematika dan jawabannya. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan peluang. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian peluang. Pada pembahasan pertama, Burhan bakal jelasin tentang pengertian dari peluang. Peluang atau probabilitas adalah sebuah kesempatan. Dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Misalkan kamu ingin mengetahui seberapa besar peluang munculnya angka 5 pada pelemparan satu buah dadu. Munculnya peluang kejadian tertentu dari suatu peristiwa dalam matematika diukur menggunakan tingkatan angka. Biasanya kemunculan sebuah peluang berada di rentang nilai antara 0 sampai 1. Kalau kamu bingung, kamu bisa melihat kemungkinan terjadinya peluang di bawah ini. Istilah peluang dalam matematika. Setelah kamu memahami pengertian peluang, pembahasan selanjutnya yang bakal saya jelasin adalah istilah yang sering muncul dalam peluang. Kamu bakal sering nemui istilah-istilah ketika ngerjain soal peluang atau ketemu dengan fenomena peluang. Istilah-istilah yang sering muncul adalah percobaan, ruang dan titik, sampel, peluang kejadian, peluang komplement, dan frekuensi harapan. Percobaan, istilah pertama yang bakalan sering muncul adalah percobaan. Dalam peluang, percobaan menunjukkan fenomena peluang yang sedang terjadi. Misalkan percobaan melempar 2 buah dadu atau melempar 1 keping mata uang, koin yang mempunyai kepala dan ekor. Dalam peluang, fenomena yang terjadi disebut sebagai percobaan, asalkan memenuhi 2 sifat dasar. Setiap kejadian atau percobaan yang sedang kamu lakuin mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa yang bakalan terjadi. Hasil dari setiap perlakuan yang kamu lakuin memiliki hasil yang sulit untuk ditentukan. Ruang sampel atau titik sampel atau kejadian. Istilah kedua yang bakal saya jelasin adalah ruang sampel, titik sampel atau kejadian. Kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang disebut sebagai ruang sampel. Karena ruang sampel biasanya mengandung jumlah atau banyaknya titik sampel. Biasanya disimbolkan N atau S, dengan N adalah banyak titik sampel dalam ruang sampel. Titik sampel adalah bagian dari anggota dari ruang sampel. Kumpulan dari beberapa titik sampel bakalan membentuk kelompok sampel, bukan ruang sampel yang disebut kejadian. Seperti contohnya, misalnya saya melemparin 2 buah mata uang koin sebanyak 1 kali. Munculnya angka pada pelemparan ini bakalan saya simbolkan dengan A. Sedangkan ekor bakalan saya simbolkan dengan G. Kejadian yang terjadi pada pelemparan koin adalah AA, AG, GA, GG.
Nah, tiap kejadian munculnya pasangan-pasangan ini disebut titik sampel. Selanjutnya, peluang kejadian. Istilah yang bakalan kamu sering temui adalah peluang kejadian. Peluang kejadian nunjukin seberapa besar kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang kamu inginkan. Peluang kejadian ini membutuhkan informasi tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang terjadi. Selanjutnya, peluang komplement dari suatu kejadian. Kalau ngomongin soal peluang kejadian, pasti bakalan ada kejadian yang akan terjadi dan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dalam peluang matematika, kemungkinan yang tidak mungkin terjadi disebut sebagai peluang komplement. Biasanya setiap melakukan percobaan, kamu bakal nemuin peluang komplement. Peluang komplement dituliskan seperti di bawah ini. Selanjutnya, frekuensi harapan. Istilah terakhir yang akan saya jelasin adalah frekuensi harapan. Seberapa besar atau banyaknya kejadian yang muncul dalam peluang biasanya disebut sebagai frekuensi harapan. Untuk mencari nilai frekuensi harapan bisa menggunakan rumus. Lalu penulisan rumusnya dapat kamu lihat di bawah ini. Selanjutnya, peluang saling bebas. Rumus ketiga yang kamu pelajarin adalah peluang saling bebas. Peluang saling bebas nunjukin jika kejadian yang terjadi pada A tidak berpengaruh terhadap kejadian B. Rumus peluang bebas bisa kamu lihat di bawah ini. Selanjutnya, peluang saling lepas. Rumus keempat yang bakalan kamu pelajarin adalah peluang saling lepas. Peluang saling lepas nunjukin jika tidak adanya kejadian yang sama antara kejadian satu dengan kejadian lainnya, sehingga kedua kejadian tidak saling mempengaruhi. Penulisan rumus peluang saling bebas dan dituliskan seperti di bawah ini. Selanjutnya, peluang bersyarat. Rumus terakhir yang harus kamu pelajarkan adalah rumus peluang bersyarat. Peluang bersyarat menunjukkan kalau kejadian A berpengaruh terhadap kejadian B atau sebaliknya, sehingga tiap kejadian saling berpengaruh baik untuk kejadian A atau B. Rumus peluang bersyarat bisa kamu lihat di bawah ini. Ini di bawah ini sudah saya tulis contoh peluang matematika beserta dengan pembahasannya. Kemudian kejadian majmuk. Kejadian majmuk adalah kejadian yang baru yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian. Kejadian komplement. Kejadian komplement adalah sebuah kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K komplement yang dinyatakan K memenuhi. Contoh soalnya sudah saya tuliskan di sini. Kemudian kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya sudah saya tuliskan. Ini contohnya rumusnya. Kemudian contoh soalnya. Kemudian kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas. Jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B, peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya sudah saya tuliskan. Kemudian kejadian saling lepas. Kemudian kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak terpengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama adalah, kemudian ini contohnya soalnya sudah ada. Kemudian kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan sekejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. Ini contoh soalnya. Contoh soal, kemudian ada contoh soal peluang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai statistika dan peluang. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.